ilmu agama itu nomor. Nah, Syekhana Khalil ini mencari ilmu sebagaimana ditulis oleh Syekh Yasin dalam kitabnya. Beliau mencari ilmu di Mekah saja, ya, ini di Mekah saja. Beliau gak taraddad, ya, dari Mekah balik ke Madura, ke Mekah lagi, ke Madura lagi. Nah, beliau ketika dihitung masa menuntut ilmu beliau di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menyaksikan channel kami, alangkah baiknya Anda subscribe dahulu. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling. Ijabah saya kepada permintaan para ajengan, kepada para ijabah para guru, permintaan para guru, saya mentaati perintah-perintah mereka, permintaan-permintaan mereka. Karena sekali lagi, ya, saya punya satu prinsip. Saya pernah diberikan pesan oleh salah satu guru saya, yaitu Kiai Haji Ba'uddin Nur Salim, atau biasa disebut sebagai Gus Baha. Saya pernah duduk dengan beliau memberikan pesan kepada saya bahwa seorang itu jika keturunan wali, keturunan seorang alim, dia seharusnya bukan berbangga, apalagi menyombongkan nasabnya, apalagi menyombongkan keturunannya, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain hanya karena dia keturunan seorang ulama. Tapi seharusnya dia merasa malu, dia merasa terbebani. Mengapa? Ketika dia mengetahui ternyata pencapaiannya, ilmunya, ibadahnya, amalnya tidak sama seperti amal dan ilmu para pendahulunya. Ya. Jadi seharusnya keturunan yang mulia, nasab yang mulia ini menjadi beban, menjadi motivasi bagi seseorang, ya, untuk menjadi orang yang sama dengan para pendahulunya, orang yang perjuangannya, kesabarannya sama dengan para pendahulunya. Oleh karena itu Al-Imam, ya, Shahibur Ratib Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah menyampaikan barang siapa yang punya keturunan baik, keturunan seorang wali, keturunan seorang ulama, kemudian dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain karena nasab yang dia miliki, maka kata beliau, zahabat anhu barakatu abaihim, akan hilang darinya barokah para pendahulunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sering menyampaikan, kita, siapapun kita, ya, apapun pencapaian kita, sebanyak apapun kemuliaan, pangkat, derajat yang kita dapatkan, penghormatan yang kita dapatkan, ya, kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang lain apapun alasannya. Marhaba. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain, ya, karena ilmu atau karena amal atau karena nasab, ini termasuk sifat kibir, ya, yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang saya hormati, berbicara tentang sosok Syekhana Khalil, ini selama ini di masyarakat kita yang banyak tersebar tentang beliau ini adalah sisi karomah dari seorang Syekhana Khalil, atau sisi apa, keramatan, ya, sisi mistik dari seorang Syekhana Khalil. Ya, tapi sebenarnya, ya, Syekhana Khalil bagaimana disebutkan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, karena kami punya tim, ya, tim Turas Syekhana Khalil Bangkalan, yang tugasnya itu adalah menelusuri atau mencari lagi, menggali lagi karya-karya Syekhana Khalil yang selama ini belum terekspos. Itu kami menemukan satu buah manuskrip yang mana di situ menjelaskan tentang manaqib Syekhana Khalil tanpa judul
judul dan tanpa nama penulis. Tapi setelah kami cross check, ya, kami konfirmasi ke salah satu sekretaris dari Syekh Yasin, yaitu Syekh Sufyan Marbu, dia mengatakan ini fix bahwa kitab ini tulisan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadl. Jadi Syekh Yasin itu punya kitab khusus yang isinya adalah manaqib tentang Syekhona Khalil. Nah, dalam kitab tersebut saya bacakan, saya punya di sini. Ketika menyebutkan sosok Syekhona Khalil, Syekh Yasin menyebutkan Syekh Khalil ini dengan gelar-gelar yang sangat luar biasa. Itu dia mengatakan Al-Imam Al-Arif Billah Ad-Dan Alih Al-Syekhul Humam Al-Mashhur Biwaliyillah wa ahadi asmiya'ih bil karamatil bahirah wal rahasatul zahirah Al-Alim Al-Allamah Al-Muqri Al-Dabil Al-Mujawid Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Sufi Al-Mursyid Asifatul Bari Al-Zahid Al-Salih Al-Warid Al-Faqih Al-Abid Al-Ustadul Kabir Al-Jibril Muddir Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bukhari Al-Maduri Al-Mu'ammar Ma'afaqol. Ini Syekh Yasin yang setelah kami telusuri ternyata dalam data-data dalam kitab ini beliau banyak mengambil dari Habib Salim bin Jinjan. Yang mana Habib Salim bin Jinjan beliau dalam kitab-kitab sanadnya mengatakan bahwa beliau ini kakek dari Habib Salim, ayah dari Habib Salim, dan Habib Salim sendiri tiganya pernah sowan untuk mengambil berkah kebantalan. Ini Habib Salim bin Ahmad bin Jinjan, ya, kakek dari Habib Jinjan, ya, bin Novel bin Jinjan. Nah, tentang Syekhona Khalil sekali lagi ya, kita akan bahas pada malam hari ini bukan tentang karomah beliau, karena sering saya katakan al-karomah lain ada biha. Ya, yang dikatakan karomah meskipun bisa menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada seorang waliullah, tapi karomah ini tidak bisa kita contoh, tidak bisa kita tiru. Nah, oleh karena itu sangat tepat di sini ya diberikan tema merajut sangat keilmuan dan amal. Ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sisi keilmuan dari sosok Syekhona Khalil dan amal dari Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil Al-Baqalani ini merupakan seorang penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Kalau kita bilang hidayah, tapi apa gunanya jika mereka tidak mengenal Tuhan mereka? Mereka tidak paham tentang ibadah, yang mana itu merupakan tujuan utama kehidupan mereka. Oleh karena itu silahkan, ya, silahkan apapun profesi kalian, ya, apapun pekerjaan panjenengan, yang penting itu halal, tapi jangan lupa ilmu agama itu nomor. Nah, Syekhona Khalil ini mencari ilmu sebagaimana ditulis oleh Syekh Yasin dalam kitabnya. Beliau mencari ilmu di Mekah saja. Ya, ini di Mekah saja. Beliau ya taraddad, ya, dari Mekah balik ke Madura, ke Mekah lagi, ke Madura lagi. Nah, beliau ketika dihitung masa menuntut ilmu beliau di Mekah saja itu adalah 30 tahun. Bayangkan, ya. Ngaji di Mekah saja ini 30 tahun. Itu belum dihitung di Langitan, belum di Bangil Canaan, ya, belum dihitung untuk beliau di Banyuwangi. Dia tidak heran jika seorang Syekhona Khalil menjadi seorang alim, allamah, ya, yang menjadi rujukan, ya, pada waktu itu oleh para santri dari seluruh penjuru Nusantara. Ya, sampai-sampai Syekh Yasin juga menuliskan dalam kitabnya bahwa Khalil ini pada masanya, ya, takharraj ala yadaih, atau beliau mempunyai santri berhasil mendidik sekitar 500.000 santri.